Ya, polemik UAS masih juga belum selesai. Ustadz Abdul Somad diketahui memposting di media sosial miliknya mengenai pelarangan masuk oleh Singapura saat ia berkunjung bukan untuk dakwah tapi untuk berwisata bersama keluarga. Nah, kita langsung berbincang dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sudah ada Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresidenan, dan Yan Kurniawan, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ali dan juga Bang Yan. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Yan. Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi Bang Ngabalin. Semoga sehat selalu. Ya, seharusnya juga pagi hari ini diskusi dihadiri oleh Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, tapi kami masih menunggu yang bersangkutan untuk bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Ya, baik. Saya mau langsung ke Bang Ali. Bang Ali, kalau melihat kan pasti Bang Ali juga sudah mengikuti begitu jalan cerita mengapa Ustadz Abdul Somad ini bisa tidak izinkan masuk ke wilayah Singapura. Sudah menjadi tanggung jawab negara juga untuk melindungi warganya dimanapun warga itu berada begitu ya. Pemerintah juga harus turut tangan menolong rakyatnya dalam kondisi apapun. Sejauh ini bagaimana respon dari Istana terkait kasus Ustadz Abdul Somad, Bang Ali? Oke, terima kasih Rati dan Mas Bayu. Selamat pagi pemirsa. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Rati, dalam jawab pertanyaan ini, di semua negara ya kita punya hubungan diplomatik dan negara melalui konstitusi kita, perwakilan pemerintah dan perwakilan kepala negara, bahkan perwakilan seluruh rakyat Indonesia itu ada di semua negara kecuali negara yang memang kita tidak punya hubungan diplomatik. Itu clear. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kasus seperti yang dialami oleh Pak Abdul Somad ini, saya mau mengatakan bahwa ditangani langsung oleh Duta Besar Indonesia. Dan kita bersyukur His Excellency Mas Tommy dengan cepat merespon, kemudian menanyakan dan langsung mengambil bagian dalam menangani apa yang dialami oleh Pak Abdul Somad. Sehingga kalau pertanyaan itu, maka jelas saja pertama karena kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad adalah satu di antara opinion leaders. Dengan begitu maka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama pemerintah dilakukan oleh Duta Besar Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Indonesia membangun hubungan diplomatik, punya hubungan diplomatik dengan satu negara, maka menurut konstitusi itu adalah negara memberikan jaminan kepada negara yang membangun hubungan diplomatik itu untuk menjelaskan dan menetapkan setiap warga negara itu bisa keluar, masuk negara tujuan yang mereka inginkan. Yang jadi persoalan bahwa masing-masing negara-negara berdaulat itu memiliki aturan dalam penanganan semua warga negara asing yang datang di negara mereka. Sama seperti kita di Indonesia. Kita punya hubungan diplomatik dengan negara mana saja yang sudah dibangun selama ini dan kita berhak untuk bisa melakukan identifikasi terhadap siapa orang dari data-data yang dimiliki oleh negara untuk diperkenankan keluar masuk Indonesia. Itulah kita punya imigrasi. Sehingga dalam kasus yang dialami oleh Tuan Guru Abdul Somad ini, mari kita buat satu eskalasi yang tepat agar tidak seluruh persoalan-persoalan yang sama atau terkait dengan Pak Abdul Somad ini kemudian jangan dibikin seakan-akan negara ini mau runtuh. Itu yang saya mau katakan supaya
mari kita lihat secara proporsional bahwa ini bukan persoalan yang baru pertama kali terjadi bagi Indonesia dan Tuan Guru Abdul Somad, tetapi ini terjadi di hampir semua negara. Karena setiap negara berdaulat dalam melihat keamanan situasi dan kondisi negara mereka terkait dengan kehadiran seseorang yang berdasarkan data, informasi, dokumen keimigrasian yang mereka miliki untuk bisa menjaga situasi dan keamanan. Sehingga hak-hak subjektivitas yang dimiliki oleh setiap negara bagi seseorang yang masuk ke dalam negara mereka itu fine-fine saja. Oke, baik Bang Ali, kalau tadi bicara soal hak-hak subjektivitas Singapura ya dalam hal ini, yang dimasalahkan juga adalah alasan dari pemerintah Singapura bahwa Ustadz Abdul Somad ini dianggap berceramah dengan nilai-nilai ekstremisme gitu ya. Itu kan yang di subjektivitas pemerintah Singapura. Tapi ketika Indonesia warga negaranya dinilai seperti itu dan ditolak masuk ke Singapura, apa responnya dari istana, apa dari pemerintah? Gitu? Ya, kalau dua hal ya. Hal yang pertama, kalau dibilang hak subjektivitas, maka sebagai negara berdaulat, Singapura memiliki otoritas itu. Itu sebabnya kenapa begitu masuk di imigrasi, kan itu yang menangani itu adalah ICA. ICA itu Immigration Checkpoint Authority. Satu. Yang kedua, saya belum mendapatkan informasi secara langsung apakah informasi sebelum Pak Abdul Somad itu terbang, dia sudah mendapatkan not to land atau tidak. Ada pelarangan pendaratan masuk ke wilayah itu atau tidak sejak awal pada waktunya. Atau yang kedua, karena subjektivitas dari sebuah negara berdaulat seperti Singapura, maka ya itulah yang tidak bisa satu orang pun, even Indonesia, negara manapun, tidak bisa mengintervensi terhadap kedaulatan sebuah negara. Bagaimana tanggapan pemerintah dan negara terhadap kasus ini? Saya mau bilang bahwa siapa saja dalam kedudukannya yang hak dan kedudukannya yang sama sebagai seorang warga negara dengan punya paspor yang sama yang dia miliki untuk masuk ke sana. Kalau Mas Bayu menanyakan apa respon istana atau pemerintah, kehadiran His Excellency Suryo Pratomo yang saya katakan tadi dengan sangat cerdas, cermat, dan tepat melakukan langkah-langkah untuk mengirimkan semacam pertanyaan untuk melakukan klarifikasi. Dan ketika untuk meminta klarifikasi begitu kan kita sebetulnya mula-mula kan tidak tahu nih, ya Mbak Rati sebentar ya, kan mula-mula kita tidak tahu kenapa, apa yang menyebabkan Pak Somad itu dilarang, dan Singapura mengabarkan bahwa dia menyebarkan satu tentang tadi yang disiarkan oleh TV One mengenai ceramah, kemudian mengkafirkan orang lain, kemudian tentang teroris, tentang ini iblis dan setan di gereja dan macam-macam kan, yang kasih tahu itu Singapura, ya kan? Jadi clear. Mari kita dengan kepala dingin, kita tidak perlu reaktif, tapi kita lihat bagian yang harus menjadi evaluasi bagi siapa saja warga negara Indonesia, bahwa Anda adalah bagian dari warga dunia, sehingga jaga seluruh langkah pikiran supaya kedamaian dunia itu menjadi terjadi dan keselamatan. Bang Ali, nanti mungkin boleh disambung oleh Bang Ali di segmen berikutnya. Dalam arti kan tadi dikatakan mungkin ini subjektivitas dari pemerintah Singapura, tapi kita sebagai warga negara atau Bang Ali sebagai perwakilan pemerintah kan harusnya juga bisa melindungi warganya, melindungi nama baik juga Ustadz Abdul Somad selaku warga yang dituding lah mungkin sebagai ekstremisme dan lain sebagainya. Apakah dari pemerintah hanya menerima saja alasan Singapura atau ada langkah lainnya? Nanti kita sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya, dan kita juga akan ngobrol sama Bang Yan mengenai analisis yang dilakukan oleh Drone Imprit sesaat lagi.